Assalamualaikum dan sana. Bukit Tinggi menuju Tahta Baru. Di tengah dinginnya kabut pagi Bukit Tinggi, suara-suara harapan mulai terdengar lebih nyaring. Bukan sekadar bisikan mimpi, tapi gema aspirasi yang datang dari timur dan selatan Sumatera Barat. Wilayah-wilayah yang selama ini merasa tertinggal dalam arus pembangunan. Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Tengah kini bukan lagi wacana sunyi. Ini telah menjadi suara kolektif dan lebih dari itu, sebuah gerakan menuju keadilan wilayah. Dari Bukit Tinggi sebuah asa dimulai. Bukit Tinggi, kota yang syarat sejarah dan nilai-nilai simbolik, kini berdiri di garis depan perjuangan ini bukan tanpa alasan. Kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia ini punya infrastruktur yang mapan, akses yang mudah, serta kekuatan di sektor pendidikan dan pariwisata. Bukit Tinggi bukan hanya tempat yang strategis, tapi juga simbol kebangkitan Minangkabau. Menjadikan Bukit Tinggi sebagai ibu kota Sumatera Tengah bukan sekedar pilihan geografis. Ini adalah keputusan yang syarat makna historis, kultural, dan fungsional. Mengapa perlu pemekaran? Pertanyaan besar yang sering muncul, mengapa harus dimekarkan? Jawabannya sederhana, keadilan pembangunan. Kabupaten seperti Damasraya, Sijunjung, dan Tanah Datar memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tapi selama ini, potensi itu seperti tersimpan rapi tanpa sentuhan maksimal. Ketimpangan kebijakan pembangunan dari provinsi induk membuat daerah-daerah ini seperti anak tiri dalam rumah besar Sumatera Barat. Dengan pemekaran mereka bisa punya kuasa dan kebijakan sendiri. Mereka bisa merancang pembangunan yang sesuai dengan karakter lokal. Mereka bisa mendekatkan layanan publik kepada masyarakat tanpa harus ke Padang yang jaraknya ratusan kilometer. Bukan sekedar peta baru, ini tentang masa depan. Membentuk Provinsi Sumatera Tengah bukan semata menggambar ulang peta Indonesia. Ini tentang masa depan generasi muda Minangkabau di kawasan timur dan selatan, tentang desa-desa yang ingin sekolah lebih dekat, tentang rumah sakit yang lebih maju dan terjangkau, tentang jalan, tentang jembatan, dan ekonomi yang tumbuh karena kebijakan berpihak pada wilayah sendiri. Jika dikelola dengan baik, Sumatera Tengah bisa menjadi pusat ekonomi baru di Sumatera. Potensi sawit Damasraya, tambang batu bara di Sijunjung, serta pariwisata dan kekayaan budaya Tanah Datar dan Bukit Tinggi adalah aset masa depan yang belum digarap maksimal. Tantangan bukan penghalang. Tantangan tentu ada, mulai dari pembangunan infrastruktur, dokumen legal, hingga dukungan politik dari pusat. Tapi bukankah semua provinsi besar hari ini lahir dari perjuangan panjang? Pemerintah daerah dan masyarakat harus bahu-membahu. Dibutuhkan kajian akademik yang kuat, perencanaan jangka panjang, serta sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Ini bukan hanya proyek elit, tapi proyek masyarakat. Satu visi, satu suara, satu tekad. Sumatera Tengah bukan hanya soal pembagian administratif. Ini adalah simbol perubahan dan perlawanan terhadap ketimpangan. Ini mewakili semangat untuk bangkit, tumbuh, dan maju dengan jati diri sendiri. Jika provinsi ini berhasil diwujudkan, maka Sumatera Tengah akan menjadi bukti bahwa suara daerah tidak boleh dipinggirkan. Ini akan menjadi contoh bahwa pembangunan bisa lebih dekat, lebih adil, dan lebih tepat sasaran.
asal kita berani, bermimpi, dan bergerak bersama. Dan Bukit Tinggi akan kembali tercatat dalam sejarah, bukan hanya sebagai kota perjuangan masa lalu, tapi sebagai titik awal lahirnya harapan baru bagi generasi Minangkabau selanjutnya. Sekilas sejarah Bukit Tinggi. Dalam buku Sejarah Sosial Daerah Sumatera Barat 1983 yang disusun Dr. Taufik Abdullah dan kawan-kawan, sebelum menjadi kota, Bukit Tinggi merupakan sebuah nagari yang bernama Nagari Kurai. Secara adat, Nagari Kurai berada di bawah satu payung dengan nagari-nagari sekitarnya, seperti Nagari Banu Hampung, Nagari Siano, dan Nagari Koto Gadang. Dilansir dari laman Kementerian Agama Sumatera Barat, berdirinya kota Bukit Tinggi diawali dengan adanya sebuah pasar yang berdiri serta dikelola oleh penghulu adat. Orang Minang biasa menyebutnya sebagai pakan, di mana pakan ini hanya buka pada hari Sabtu saja. Dari sebuah pakan yang sepi dan lama-kelamaan pengunjung yang datang semakin ramai, pada akhirnya pakan ini dibuka juga pada hari Rabu. Pakan di negeri Kurai tersebut terletak di perbukitan yang tinggi, sehingga disebut Bukit Tinggi. Seiring berjalannya waktu, pakan itu kembali berubah nama menjadi Pasar Ateh, sementara sebutan Bukit Tinggi sendiri menjadi julukan untuk negeri Kurai. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa pasar itu diberi nama Bukit Kubangan Kabau. Namun setelah terjadi pertemuan adat suku Kurai yang kemudian mengganti nama menjadi Bukit Nanta Tinggi. Nama tersebut kemudian menjadi Bukit Tinggi, sedangkan nama pasar di Kurai menjadi Pasar Bukit Tinggi. Akhirnya pada tahun 1823, Belanda datang ke dataran tinggi Agam. Di saat pasar Bukit Tinggi ini sudah ramai didatangi oleh penduduk. Dilansir dari laman pemerintahan kota Bukit Tinggi, pada masa penjajahan Belanda, Bukit Tinggi berstatus sebagai Gemetelik Resort berdasarkan Stadblad tahun 1828. Setelah pembangunan benteng Stadblad oleh Kapten Beur pada tahun 1825 di atas Bukit Jire, kota ini kemudian dikenal dengan nama Gemeente Fort de Kock. Pada tahun 1833 terjadi perjanjian Pelakat Panjang yang pada akhirnya menghasilkan perjanjian bahwa Nagari Kurai menjadi pusat kegiatan ekonomi Fort de Kock. Statusnya kemudian naik menjadi Stad Gemeente Fort de Kock sebagaimana diatur dalam Stadblad nomor 358 tahun 1938 dengan luas wilayah sama dengan wilayah kota Bukit Tinggi sekarang. Kota ini juga digunakan Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah jajahannya. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, kota ini bernama Bukit Tinggi Shiyokosu, di mana daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari di sekitarnya seperti Siano, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuh yang sekarang berada dalam wilayah Kabupaten Agam. Kota ini sempat menjadi pusat kedudukan Komandan Militer Jepang seluruh Sumatera di bawah pimpinan Jenderal Kobayashi, sekaligus pusat latihan guyun untuk daerah Sumatera Barat bagian utara. Di kota ini pemerintah Jepang juga mendirikan pemancar radio terbesar di Pulau Sumatera untuk mengobarkan semangat rakyat dalam Perang Asia Timur Raya.